Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Firdaus. Kita lama nggak muncul di membuat konten di channel YouTube saya karena kesibukan dan apa. Kali ini saya kembali lagi. Saya akan mencoba untuk berbagi ada ilmunya, yaitu penerapan model AHP dalam kebijakan politik. AHP apa sih? AHP adalah Accountability Report. Oke, kita lanjut pembahasannya bersama Heri Firdaus. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya kasih judul ya, mencari calon kepala daerah dengan model AHP. Nah, ini studi kasus penerapan AHP di Pilkada Kota Bogor. Memang pilkadanya udah lewat, tapi sebenarnya saya mendesain AHP ini pada saat bulan Agustus. Saya coba utak-atik di laptop, meskipun itu bukan metodologi yang sahih karena hanya menggunakan responden satu orang atau judgement satu orang. Apa itu AHP? AHP itu suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie. Model pendukung keputusan ini menggunakan masalah multifaktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Artinya gini, hierarki itu diberikan satu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks yang disusun menjadi struktur multi level, di mana level pertama akan diikuti level kedua, ketiga, dan seterusnya sampai mencapai level alternatif. Jadi intinya permasalahan ada tujuannya apa, kriterianya apa, subkriteria apa, macam-macam. Habis itu ada alternatif apa yang harus dipilih. Kenapa AHP sering digunakan? Karena metode ini sangat kuat dalam menentukan penggunaan dalam penentuan kebijakan. Satu, misal strukturnya yang berhierarki sebagaimana konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Dua, AHP ini memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. Karena kriteria itu harus divalidasi dengan sensitivitas, dengan toleransi konsisten atau tidak konsisten apa yang di judgement dari ahli itu. Ketiga, mempertimbangkan daya sensitivitas dalam pengambilan. Tapi secara prinsip AHP itu adalah decomposition, comparative judgment, dan logical consistency. Artinya dekomposisi artinya dari struktur yang rumit dalam kehidupan sehari-hari dijadikan dekomposisi menjadi struktur yang terstruktur, berjenjang, bertingkat dari goal atas kriteria supaya sampai menjadi alternatif. Prinsip kedua adalah comparative judgment. Artinya gini, pernyataan satu dengan satunya, apakah A lebih penting dari B, itu dikomparasi dan hasilnya terjadi resiprokal, kan, kebalikannya. Jika kriteria A lebih tinggi atau lebih bagus atau lebih penting dari B, maka B kebalikannya tentunya. Dan A lebih penting dari C lebih kebalikannya. Tapi nanti harus ada prinsip logical consistency. Artinya logical consistency begini: ketika A dengan B membandingkan sekian, B dibandingkan sekian, A dibandingkan C harusnya sekian, konsisten dengan apa yang telah di statement di awal. Itu prinsip dari AHP. Jadi ada tiga: decomposition, comparative judgment, dan logical konsistensi. Jadi secara garis besar prosedur AHP meliputi tahapan kayak gini nih menurut saat ini ya. Dekomposisi masalah.
Artinya langkah pertama itu kita tetapkan tujuan dan selanjutnya diurai secara sistematis ke dalam struktur yang menyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai secara rasional. Kedua, ada penilaian atau pembobotan untuk membandingkan elemen-elemen apabila proses dekomposisi telah selesai dan hierarki. Artinya dekomposisi di hierarki B itu misalnya ada berapa elemen, elemen satu dan 1, 2, 3, 4 itu dikomparasi dinilai. Sehingga artinya bisa saja elemen 1 dan 2 itu sama, bisa saja memang berbeda, sehingga nanti ini akan berpengaruh terhadap pembobotan. Selanjutnya kita menyusun matrik kan nanti secara umum modelnya model menjadi matrik matematikanya itu dan diuji secara uji konsistensinya. Habis itu penentuan masing-masing kriteria kan pasti ada bobotnya, prioritas A, B, C, 1, 2, 3, sehingga mana yang paling prioritas di masing-masing kriteria. Habis itu disintesis, dinormalisasi, dan diambil keputusan dari alternatif yang ada. Jadi balik lagi, langkah-langkahnya nih ya, langkah-langkahnya. Satu, kalau mau ngambil kebijakan apa nih, misalnya satu kebijakan pemerintah daerah mengambil kebijakan mana yang prioritas untuk dilakukan, atau dalam kasus pilkada yang sekarang ini yang nanti akan jadi kasus ketika suatu partai politik untuk menentukan pilihan, atau misalnya definisikan masalah dan tujuan. Kedua, bangun hierarkinya. Tiga, lakukan perbandingan berpasangan, terus hitung bobot relatifnya, terus gabungan prioritasnya digabung, terus dihitung konsistensinya. Ketika kalau Kesati menyebutkan bahwa konsistensi indeks itu maksimal 10%, 0,1, sehingga makin mendekati 0 itu makin konsisten. Kalau di atas 0,1 itu berarti tidak konsisten. Jadi pakar, kalau itu yang disebut pakar melakukan adjustment, berarti dia antara satu dengan yang lain adjustmentnya tidak konsisten, makanya itu harus melakukan perbaikan. Tadi sebut komparasi berpasangan itu bagaimana sih? Ini rumus atau formula yang sering digunakan di model HP. Tadi kita sebut ada prinsip kedua itu komparasi berpasangan. Artinya begini, saat ini merumuskan ada scoring 1 sampai 9. Sebenarnya 1, 3, 5, 9. Misalnya 1 itu, misalnya 1, kriteria A sama penting dengan kriteria B. Kalau 3, A sedikit lebih penting dari B. 5, A lebih penting dari B. 7, A sangat penting dari B. 9, A mutlak sangat penting dari B. Sehingga dari 1, 3, 5, 7, 9. Tapi di antara 1 dan 3 itu memang ada angka yang abu-abu ini, abu-abu. Misalnya 2. 2 itu apa ya? Ini barang ini kayaknya sama penting, tapi ini kayaknya lebih sedikit penting nih. Akhirnya karena ragu, karena enggak ini, dia bisa di angka 2. Angka 2 mendekati sedikit lebih penting. 4 juga begitu, 4, 6, 8 juga begitu. Terus tadi menghitung konsistensi indeks. Konsistensi indeks itu adalah lambda mak gabungan eigenvektor dikurangi n. N ini n faktorial, misalnya n-nya berapa, kriteria dalam elemennya ada berapa, misalnya 4 ya n-nya 4, n-nya 4, atau n elemennya 5 ya berarti n-nya 5. Terus itu CE per n-1.
Itu konsistensi indeks. Tapi nanti dihitung lagi konsistensi rasionya. Misalnya konsistensi rasio adalah konsistensi indeks, misal ini bukan konsistensi rasio, konsistensi indeks dibagi random index. Random index ini udah ditetapkan oleh Pesati. Random indexnya jika n-nya 1, random indexnya 0. Jika 2 0,3, jika 3 0,52, jika 4 0,89, jika 5 1,11. Jadi nanti jika elemen dalam kriteria itu ada 5, berarti random indexnya itu 1,11. Jika dalam elemen dalam subkriteria atau alternatif itu ada 4, berarti random indexnya 0,89. Bagaimana sih menghitung ini pembobotan dibandingkan komparasi berpasangannya? Nanti secara gini, kayak gini. Apabila A adalah matrik perbanding pasangan yang ada, maka vektor bobot yang terbentuk sama dengan A V pangkat T sama N V pangkat T. Ini dapat dilihat dengan cara menormalisasikan setiap kolom J dalam matrik A sedemikian hingga sigma AIJ sama dengan 1, sehingga total keseluruhan dari dalam kolom itu totalnya 1 nanti itu. Jadi untuk setiap baris I dalam A, nanti dalam setiap baris I itu rata-ratanya dibuat rata-ratanya dengan ini yang disebut nanti adalah bobot tujuan ke I dalam vektor bobot, sehingga ini yang penting nanti bobotnya ini. Nanti secara secara kalkulasinya kalau di total ini ada hitungan geometrikal, hitungan misalnya karena kalau total ya ada berapa adjustment ya dihitung A kali B tambah B kali C di akar dari N itu sendiri. Oke, mungkin dari sini juga bisa memahamin, tapi nanti secara ini kita bisa lebih memahami dengan model langsung dengan praktek di Excel. Kita coba studi kasus. Misalnya kita mau menerapkan AHP di studi kasus mencari sosok calon wali kota Bogor misalnya gitu ya. Memang ini udah lewat ya, tapi file saya ini di bulan Agustus sebenarnya. Kita tadi secara prinsip, secara prosedural, pertama definisikan masalah dan tujuan. Tujuannya apa nih? Yaitu untuk mencari sosok calon wali kota dari beberapa alternatif. Untuk mencapai alternatif itu kan ada kriterianya. Kriterianya apa aja yang ditetapkan? Kriteria ini memang konsep AHP ini bukan untuk bukan ke masyarakat umum, tapi AHP ini narasumbernya adalah narasumber yang expert atau yang berpengalaman di bidang itu, atau yang punya pengetahuan cukup untuk membahas masalah pencalonan wali kota itu. Ini kita coba ya, ini persepsi seakan-akan saya sebagai ahli ya dulu membuat kriterianya ada 5, meskipun secara kalau didalamin lagi banyak kriterianya, karena ini masa pencalonan ini dianggap belum masing-masing kandidat kan belum mendaftar, ini di awal nih. Jadi kita buat 5 kriteria misalnya. 1, popularitas ini yang disebut popularitas di awal waktu kita menyusun di awal. Popularitasnya ya berdasarkan apa? Popularitas ahli mengetahui informasi berdasarkan survei atau yang lain. Elektabilitas ini disebut elektabilitas awal berdasarkan survei awal lah. Terus ketiga, kriteria yang menurut ahli untuk mencari calon wali kota adalah kemampuan modal pribadi, artinya
kandidat itu kemampuan finansialnya gimana sebenarnya, apakah dia mampu membiayai dalam kontestasi kampanye, membiayai pasukan dan sebagainya. Empat, yang lebih penting lagi, yang sangat penting juga adalah bagaimana dukungan partai politiknya. Apakah kandidat ini sudah mempunyai partai politik? Apakah kandidat ini mempunyai kedekatan dengan partai politik? Apakah kandidat tersebut petinggi dari partai politik? Apakah kandidat tersebut pengurus dari partai politik? Jadi ahli bisa mengukur terhadap kandidat yang akan nanti disambungkan dengan kriterianya kriteria dari dukungan partai politik atau mesin politik. 5 misalnya, kriterianya di 5 misalnya, kita coba reputasi kandidat. Reputasi ini apa ya? Reputasi itu ya reputasi misalnya, oh si A pernah jadi apa, si B reputasi ya berdasarkan pengalaman, kompetensi, sikap, attitude dan sebagainya, itu reputasi lah misalnya. Oh gitu. Jadi 5 kriteria. Nanti disusun bisanya, seharusnya dari 5 kriteria ini bisa juga dibuat subkriteria, tapi kita mencoba lebih simpel, dari kriteria langsung ke alternatif. Pada bulan Agustus kemarin, waktu itu yang beredar kenceng di masyarakat Kota Bogor, misalnya Atang Krisnanto, Ketua DPRD dan Ketua DPD PKS Kota Bogor. Kedua itu Dedi Rahim, Wakil Wali Kota 2019-2024 dan sudah menjadi anggota PAN. Ketiga Randy Raindra, dosen, dokter kulit dan kelamin serta pengusaha dia. 4 Sandy Fardiansah, ASN di sekitar kepresidenan, yang dikenal juga asisten Ibu Negara Iriana Jokowi. Itu dari dekomposisinya ya, dari masalah menjadi struktur sampai ini yang disebut dekomposisi. Secara struktural begini, secara strukturalnya kita bisa mencari memilih dalam rangka kriterianya apa, pengurus awal, elektabilitas, kemampuan dukungan mesin reputasi. Alternatifnya ada 4 nih, atau dan sebagainya. Ini agak mengganggu nih. Oke, di situ. Jadi strukturnya begini. Strukturnya sangat sederhana karena kan kita ini hanya uji coba lah waktu itu. Hasilnya gimana? Ini hasilnya dalam penentuan hierarki. Mungkin kita coba langsung ke ini ya. Ke Excelnya langsung, kita belajar langsung ke Excelnya ya. Kita langsung aja ke Excelnya. Ini. Oke, kita ketemu ya. Ini Excelnya. Saya coba ini. Kita langsung belajar bersama ya. Tadi secara struktural kan tadi secara struktural tujuannya mencari calon wali kota. Kriterianya popularitas awal, elektabilitas awal, kemampuan modal pribadi, dukungan partai politik, dan reputasi personal. Pertama kita dibandingkan komparasi perbandingan ya antar kriteria itu. Tadi ada panduan untuk 1 itu sama, 3 itu lebih, sedikit lebih, 5 lebih penting, 7 sangat jelas lebih penting, 9 mutlak lebih penting kan, dan 2, 4, 5 di antaranya lah. Oke, dari 5 kriteria ini kita coba hitung. Ini judgement dari saya pribadi, tapi saya anggap sebagai ahli. Meskipun sebenarnya dalam praktek harus lebih dari 1 narasumbernya atau yang memberikan ahlinya itu. Tapi ini karena uji coba atau latihan ya, kita coba ini hanya 1. Ini judgement pribadi saya waktu itu di bulan 15 Agustus lah. Misalnya pertama
kita membandingkan popularitas dan elektabilitas. Popularitas dan elektabilitas itu lebih penting mana sih gitu ya. Saya menyatakan bahwa elektabilitas mendekati sedikit lebih penting dari popularitas, sehingga popularitas dibanding elektabilitas itu lebih penting mana sih? Ini ternyata elektabilitas sedikit lebih penting dari popularitas, atau kebalikannya, resiprokal. Lainnya di sini ketika di baris popularitas di sini 0,5. Terus popularitas dibanding modal gimana? Oh, ternyata modal sedikit lebih penting dari popularitas. Misalnya dikasih 4. Kebalikannya ya 0,25 di sini kan. Popularitas dibanding mesin partai, oh sama ini, mesin partai lebih penting. Skornya di kanan jadi di kanan 4, akhirnya di sini berarti di sini 0,25. Terus popularitas dengan reputasi bagaimana? Oh, saya lebih penting reputasi dulu, sehingga di sini popularitas dibanding reputasi 0,5 atau kebalikan dari 2. Ini sekarang elektabilitas dibanding modal bagaimana? Elektabilitas dibanding popularitas 2, dan seterusnya. Nanti mesin partai dibanding reputasi bagaimana kan gitu ya. Lebih penting mesin partai, sehingga hasilnya begini. Ketika hasilnya begini, kita mencoba untuk nilai agentnya. Gimana nilai agentnya? Kan gini, nilai agent itu adalah ini dinormalisasi, ini 1 dibanding dari total 13 nih. Ini 0,5 dibagi 6. Nah, ini 0,25 dibagi 3,25, ini dan seterusnya. Sehingga ini adalah penjumlahan dari nilai agen ini, gitu ya. Sehingga total dari ini sampai ke bawah itu totalnya adalah 5. Ini adalah rata-ratanya. Rata-rata ini menjadi yang disebut bobot. Nanti menjadi bobot ya. Itu nanti menjadi bobot. Misalnya karena udah nilai total udah ini total 1, ini total 1, total jadi sehingga kita dapat bobot dari masing-masing kriteria ini. Sehingga dalam hierarki kriteria itu paling tinggi adalah bobot modal, ternyata 0,30% gitu ya. 0,30%. Ini nanti yang bawah ini hasil akhir, jangan dilihat dulu, ini hasil akhir. Salah tadi. Habis itu sehingga ini hasilnya modal 0,3, habis itu elektabilitas mesin partai 0,3 juga 0, habis itu elektabilitas, reputasi, dan popularitas. Sehingga bobot dari 5 kriteria itu paling tinggi adalah modal yang hampir sama dengan mesin partai, terus elektabilitas, reputasi, dan popularitas. Sekarang kita masuk ke hierarki kedua yang menekan kriteria dibandingkan langsung dengan alternatifnya kan gitu ya. Ini kita bicara pertama, misalnya kriteria popularitas alternatif pada kriteria popularitas di perbandingan dalam kriteria ya. Kita membandingkan alternatif A dengan B sesuai dengan kriteria apa di atasnya kan gitu ya. Oke, pertama kita coba ya. Deddy Rahim dengan Lenda dari segi popularitas lebih tinggi mana, bagaimana nilai komparasinya kan gitu ya. Saya sebagai judgement menyatakan Deddy Rahim lebih penting
sedikit mendekati sangat lebih penting, atau skornya 4, saya kasih 4 nih skornya dibanding Dr. Renda. Terus Dedi Rahim dibanding Dedi gimana? Sama 4. Dedi Rahim dibanding Atang gimana? Malah lebih tinggi. Dedi Rahim jadi 5 karena saya melihat Atang waktu itu popularitasnya rendah dan dia di bawah Sandy, di bawah Renda dan sebagainya, sehingga skornya menjadi 5. Dan ini terjadi resiprokal juga. Habis itu ini dibuat normalisasi. Ini nilai Eigen ini adalah 1 dibanding 1,7, ini 4 dibanding ini terus sampai ini. Total dari kolom ini, kolom Dedi Rahim ini 1, sama 1. Nah, ini adalah jumlah nilai Eigen. Jumlah nilai Eigen ini adalah akumulasi penjumlahan dari hasil normalisasi di sini. Sehingga nanti di sini disebut rata-rata, ini yang disebut bobot. Bobot itu adalah akumulasi. Rata-rata ini adalah jumlah nilai Eigen ini dibanding 4, sehingga dari sini kelihatan untuk sisi popularitas yang paling tinggi adalah Dedi Rahim 0,5. Ini 0,1, ini sekian. Apakah adjustment dari ini udah konsisten atau belum? Setelah saya hitung sangat konsisten karena CE-nya di bawah dari 0,1, kan maksimal 0,1. Kalau di atas 0,1 tidak konsisten, di bawah 0,1 konsisten, sehingga sampai mendekati 0 itu sangat konsisten jadinya. C itu lambda mak min n1 atau jumlah Eigen per n-1, sehingga didapatkan C ini sekian. Karena ini adalah elemennya 4 untuk alternatif, sehingga random indexnya 0,89, sehingga konsistensi rasionya adalah konsistensi indeks dibagi random index menjadi 0,3828. Oke, ini dari segi popularitas. Segi elektabilitas sama begini juga nilainya, sama nilainya. Segi elektabilitas Dedi dibanding Renda gimana, Dedi dibanding Sandy gimana, Dedi dibanding Atang gimana, Renda dibanding Sandy gimana, Renda dibanding Atang gimana, Sandy dibanding Atang gimana. Kenapa nggak dilanjut semuanya? Karena ini udah terjadi resiprokalnya kan, langsung dibalik aja. Kalau Atang dibanding Sandy gimana, Atang dibanding Dedi Rahim gimana, ya udah kebalikan dari adjustment dari yang awal itu. Dari elektabilitas setelah melakukan perhitungan, tetap ternyata paling tinggi skornya bobotnya itu ada Dedi Rahim. Kedua itu di sini Renda, tapi hampir sama dengan Sandy. Ketiga adalah Atang. Karena kita mengadjustment itu pada waktu Agustus, Pak Atang masih belum naik itu elektabilitasnya. Selanjutnya modal. Tadi modal secara bobot kriteria cukup tinggi ya. Nah, tapi gimana modal disesuaikan dengan alternatifnya. Jadi dibanding Renda modalnya lebih gimana? Ternyata adjustment ke saya Renda lebih punya modal, sehingga dia dikasih angka 3. Artinya Dedi menjadi di sini sepertiga dari Renda. Dedi dengan Sandy gimana? Oh, ternyata Dedi masih lebih banyak duit dari Sandy. Kalau dari LHKPN-nya sekian kan gitu ya. Kita masih ini. Dedi dibanding Atang gimana? Sama, Dedi secara modal ternyata lebih kuat dari Atang, karena di LHKPN juga udah kelihatan kan gitu. Terus Renda dibanding Sandy gimana? Ternyata memang lebih punya modal Renda gitu. Renda dibanding Atang sama, skornya berapa? 5. Sandy dengan Atang gimana? Dianggap 1 gitu. Sehingga dalam konteks di kriteria modal ini Dr. Renda lumayan tinggi. Dia paling tinggi skornya, bobotnya 0,53. Tapi setelah itu tetap Dedi Rahim ya. Oke.
Terus mesin partai ini gimana nih? Mesin partai dari 4 orang ini bagaimana dukungan partai mesin partai? Pertama Dedi dibanding Rendra. Karena Dedi Rahim udah jadi anggota partai, dia anggota PAN dan sudah dideklarasikan oleh PAN, sehingga nilai ahli untuk judgement bahwa ya udah dia udah aman di partai, mesinnya udah jalan lah gitu ya, dan dia aktif di partai, sehingga dia skornya lebih penting 4 ya dibanding Rendra. Jadi dibanding Sandy ya juga sama, karena Rendra sama Sandy dia bukan aktivis partai kan. Tapi Dedi dibanding Atang skornya kalah sama Atang. Kenapa? Dedi di PAN hanya menjadi pengurus atau anggota biasa. Tapi Atang di PKS dia adalah ketua DPD PKS, petinggi TPS, dan kader utama di PKS, ketua DPRD dan sebagainya. Dan ketahuan juga pengalaman mesin partai PKS cukup tinggi, sehingga di sini skor Atang di sisi apa namanya mesin partai lebih tinggi dari Dedi Rahim, sehingga skor akhirnya begini. Skor akhirnya bobot yang skor yang bobot yang paling tinggi, faktor bobot yang paling tinggi di sisi mesin partai adalah Atang 0,5. Habis itu dilanjut dengan Dedi Rahim sama Rendra dan Sandy. Habis itu di reputasi, terakhir reputasi ini pengalaman, kompetensi, kebaikan dan sebagainya lah. Memang ini agak sumir ya, ininya agak sedikit hati-hati penilaiannya karena agak sedikit subjektif, tapi bisa dikuantitatifkan. Misalnya Dedi dibanding Rendra bagaimana kan, secara pengetahuan saya tetap reputasi Dedi dibanding Rendra lebih tinggi Dedi Rahim, karena Dedi Rahim udah dikenal, oh dia mantan direktur KPK, dia udah pernah jadi wakil wali kota, terus dia dan sebagainya gitu ya. Kalau Rendra kan reputasinya apa kan gitu, oh dia hanya dokter, dosen, sehingga reputasi dalam konteks menuju pilkada itu skornya masih di bawah dari Dedi Rahim. Dedi sama Sandy sama juga. Terus Rendra sama Sandy ini hampir mirip, tapi menurut saya sih Rendra masih lebih tinggi reputasinya dibanding Sandy. Terus Rendra sama Atang, ini kita anggap sama, Rendra sama Atang. Karena apa? Kita sama lah, pasti Atang sama Rendra kita anggap judgement saya adalah sama. Ini teman-teman hasil, sehingga dari segi reputasi tetap paling tinggi adalah Dedi Rahim, kedua Atang, ketiga Rendra. Tapi habis ini gimana kesimpulannya setelah hasil-hasil ini? Ternyata kesimpulannya itu adalah gini. Ini hasil peringkatnya nih ya, hasil dari perkalian bobot ini kalau saya ini coba lihat ini saya lihat Q4 ini gini. Q4 itu timbang popularitas dibanding ini, nilai ini. Terus elektabilitas Q15 ini Q15 ini dibanding elektabilitas di sini, terus menjadi hasilnya 0,33 gitu ya. Rendra sama dari Q ini Q 0,0761 dikalikan dengan bobot di sini 0, apa namanya ini Rendra 0,18 ditambah ini modal 0,308 dibanding ini, hasilnya kan menjadi 0,268. Sandy juga gitu. Artinya
dari sisi ini hasil dari perangkingan. Jadi secara teori memang pilihan calon wali kota adalah Dedi Rahim. Tapi ini secara teori. Oke, itu ya. Mungkin sehingga secara ini nih ya. Ini secara hasil begini jadinya. Dedi Rahim pertama, Renda kedua, Atang ketiga, Sandy keempat. Cuma Renda dengan Atang skornya lebih mirip-mirip nih. Jadi yang secara scoring ya paling tinggi ya tetap Dedi Rahim. Oke, begitu teman-teman penjelasan bagaimana model AHP diterapkan untuk ini ya, untuk praktek-praktek politik, kebijakan-kebijakan politik. Tapi model HP ini bisa diterapkan juga di kebijakan-kebijakan politik ketika kita akan mengambil keputusan di beberapa alternatif. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sumbangsi untuk sharing, berbagi pengetahuan di antara kita semua. Mudah-mudahan ke depan saya bisa memberikan bahan-bahan materi lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.